Karena menurut gue itu mobil paling kencang bro. McLaren tuh mobil paling kencang. Orang mau debatin gue, oh Lambonya lebih kencang, Ferrari lebih kencang. Enggak, mana mobil lu. Karena ini saya jadi mulai nggak, saya sebenarnya lumayan suka lah, tapi nggak yang suka banget dengan mobil. Cuman emang enak sebenarnya. Ya daily driven buat ya mobil-mobil supercar itu. Dan kalian teman-teman harus tahu loh, kita tuh bukan orang yang tipikal yang kayak pakai mobil terus panjang loh. Enggak, gua tipikal yang rusak mobil. Karena emang daerah kita juga enak banget buat naik. Bener. Jadi kayak kalau kalian tanya apakah dia pakai, ini dia pakai daily mobil-mobilnya. Jadi pakai harian. Jadi kalau ke kantor ya, kita malas kan pakai supir kalau kantor. Tapi kalau di luar kantor, misalnya gua ngafe nih, atau misalnya restoran kita ada beberapa dari sini, kita kan sudah datang ke restoran sendiri, ada parkiran sendiri. Enak itu, nyetir mobil tuh enak. Dan Eropa tuh negara paling miskin. Kalian harus tahu. Eropa is the poorest. Jadi area dunia ini paling miskin tuh bukan India. Bukan Cina, bukan Indonesia, tapi Eropa. Eropa tuh udah paling terpuruk, paling miskin rakyatnya, paling dipajakin, paling banyak tingkat kriminalnya. Makanya kemarin di Perancis, salah satu ex-CEO tuh anaknya mau diculik kan bro, yang sampai berdarah-berdarah kepalanya itu. Dan itu terjadi ya di tengah-tengah jalan gitu. Itu terjadi di mana? Di Eropa. That's why gue males datang ke Eropa. Ke sisi orang-orang miskin, gue tuh tiap kali ke Paris, terus ada yang jaga. Kenapa? Kalau nyampe di sana gue datangnya sendiri, itu kayak mau dicolong terus. Di depan gue aja kalau misalnya orang dompetnya diambil bro, di depan gue nih kafe makan. Bener-bener tempat sampah. Eropa tuh tempat sampah bro. Bener-bener tempat sampah. Lu harus kabur gitu kan. Kalau di Paris lu mesti ke Mont Blanc. Kalau di Swiss lu mesti kabur ke Saint Moritz. Lu kalau berjalan di tempat-tempat yang orang biasanya, lu di Paris tuh di kafe-kafe yang biasa lu dirampok di sana gitu. Bang Hotman juga waktu itu ketika dia di Paris, lucu ya, Hotman Paris ke Paris. Sama juga takut gitu. Jadi gue nggak lihat ada liquidity yang pindah ya. Nah ini ada pertanyaan. Menurut kalian dana darurat itu penting nggak? Dan kalau menurut kalian penting, simpannya di mana? Gini, dana darurat itu sebenarnya konsep sebelum lo mulai investasi. Investasi kan lu mau, atau investasi atau trading ya, lu mau menjelajah di dunia finansial kan. Sebelum lu menjajah, ada bagusnya lu punya set aside uang yang kira-kira bisa hidupin lu selama 3 bulan. Itu standar biasa. Ya, ada yang nanya, simpannya dalam mana? Ya simpel aja, lu bisa simpan dalam format cash mata uang asing, bisa di emas juga boleh, harus liquid pokoknya, liquid dan nilainya nggak turun. Nah gimana kalau menurut lu, pandangan lo terhadap dana darurat? Ya, kalau saya mungkin lebih ekstrim ya, mungkin 6 bulan lah minimal. Iya. Karena teman-teman harus ngitung ya adanya potensi deviasi ya dari gaya hidup dan juga kebutuhan hidup. Kadang kita budgeting buat 3 bulan, tapi ada hal yang unexpected. Misalkan kita sakit ya, atau orang tua sakit, atau anak sakit, itu pasti kayak keluarin biaya yang lebih dari 3 bulan kita hidup. Jadi mending saya selalu kali 2 ya, at least 6 bulan lah ya. 12 bulan juga lebih bagus, tapi itu udah cukup privilege, tapi 6 bulan lah. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah 3 atau 4, itu butuh dana darurat lagi, ya kita masih ada cukup opsi atau cukup duit. Karena faktanya memang Gen Z ini banyak yang living paycheck to paycheck bro. Mereka habis duitnya buat ya beberapa hal ya, hingga kayak mau beli rumah dan lain sebagainya itu impossible. Jadi menurut saya ya mending kita gedein ya pendapatan, nabung, beli kripto ya, nabung trading Bitcoin. itu pendapatan ya, itu salah satu bracket. Trading itu sesuatu yang aktif, di mana lu harus mantengin, lu lihat setupnya, lu eksekusi, itu aktif jadi ya. Itu masuk ke dalam pendapatan dan pekerjaan. Investasi itu yang bracket sebelahnya gitu. Jadi teman-teman jangan gabungin tuh antara dua itu. Kalau itu blunder lu nanti jadinya. Trading tuh hal aktif gitu. Nah ini ada pertanyaan nih, kalau punya supercar 10M plus tuh harus punya aset berapa? Kalau supercar itu harusnya 5% mentok banget 5%, karena gini. Maksa itu 5%. Iya, portofolio lu tuh harus kalau 5% lu beliin mobil itu udah maksa mentok, udah maksa pol ya. Jadi itu maksud kategori kita tuh udah maksa. Harusnya 2 kali ya. Jadi kalau kalian tanya supercar itu harusnya berapa persen dari portofolio, 2. Karena itu artinya drawdown lu dalam porto tuh masih nggak kerasa. Yes, ya lihat fungsinya lah. Dan lu lihat fungsinya. Kecuali yang bisa buat investasi ya bro ya. Kalau bisa buat investasi mungkin bisa naik di 4%, 4,5%. Investasi itu maksudnya mobilnya nggak bisa turun. Contoh kalau lu beli kayak Aston Martin di biaya Superleggera itu gue beli, kalau misalnya nanti gue mau jual jadi tai bro. Turunnya dalam. Dan karena terlalu niche ya. Terlalu niche, nggak banyak yang bisa beli juga. Yang mau beli harga segitu nggak mau beli harga segitu.
Kalau misalnya kayak Aston Martin ya brandnya, karena Aston Martin di Indo tuh nggak populer kali ya, kurang populer. Mungkin di Aston Eropa Martin. ya. Populernya di Indonesia emang nih. Lamborghini doang. Orang cuma tahu Lambo, Ferrari. Tapi mulai switching nih setelah ada kita ya guys. Oh iya, McLaren sama Porsche mulai naikin. Iya, sekarang giliran McLaren kan gue fans McLaren dari F1 kan. Ketika semua McLaren lagi menang-menang di F1, sekarang orang kayak McLaren. Aduh anjing, lu di mana lu dulu? Kayaknya lu emang ini bro, trendsetter McLaren ya. Iya, gue tuh emang suka McLaren dan ketika gue lihat, gue suka F1-nya juga, gue suka mobilnya. Karena menurut gue itu mobil paling kencang bro. McLaren tuh mobil paling kencang. Orang mau debatin gue, oh Lambo-nya lebih kencang, Ferrari lebih kencang. Enggak, mana mobil lu. Karena ini saya jadi inilah mulai enggak, saya sebenarnya lumayan suka lah, tapi enggak yang suka banget dengan mobil. Cuman emang enak sebenarnya. Ya daily driven buat ya mobil-mobil supercar itu. Dan kalian teman-teman harus tahu loh, kita tuh bukan orang yang tipikal yang kayak pakai mobil terus pajang loh. Enggak, gua tipikal yang rusak mobil. Karena emang daerah kita juga enak banget buat naik. Bener. Jadi kayak kalau kalian tanya apakah dia pakai, ini dia pakai daily mobil-mobilnya. Jadi pakai harian. Jadi kalau ke kantor ya, kita malas kan pakai supir kalau kantor. Tapi kalau di luar kantor, misalnya gua ngafe nih atau misalnya restoran kita ada beberapa dari sini. Kita kan sudah datang ke restoran sendiri, ada parkiran sendiri. Enak itu, nyetir mobil tuh enak. Jadi jawabannya kita bukan tipikal kayak orang kaya yang kalian lihat, oh cuman mobilnya dipanas-panasin, kagak, mobilnya dipakai, dikeluarin gitu, dihancurin. Inilah tips lah ya. Misalkan ada yang bilang kan, misalkan kalau wah itu nggak sayang ya, makanya beli dua. Ya. Oh iya, 911 ada dua kan? Iya betul. Yang satu yang GT3 RS yang track car, yang satu lagi kalau pengen lebih santai yang 911. Betul. Jadi ya itu tadi ya ada satu kayak jam tangan lah, satu ada yang Holy Grail, satu ada buat daily. Dan ada kegunaannya masing-masing gitu. Contohnya ada yang tanya kan, kenapa gue suka misalnya yang klasik kayak B412C, gue suka itu kan itu yang spider bro, itu bisa dibuka atasnya. Lu kalau di Bali naik itu luar biasa enak gitu. Jadi kita tuh penikmat apa yang kita beli gitu. Kalau gue kurang banyak barang yang mahal ya, gue cuman suka jam tangan dan mobil. Tapi kan orang-orang miskin bilangnya, oh lu boros, lu beli mobil jam tangan, itu karena lu miskin. Orang kaya itu nggak ada yang lihat pembelian seperti itu sebagai hal yang boros. Kenapa? Karena ketika gue beli mobil seperti Senna itu gue bisa jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Ketika gue beli jam tangan, dapat harga retail, gue bisa jual dengan harga lebih tinggi nanti 5 tahun lagi, ya kan? Tapi orang miskin tuh mikirnya, oh boros beli jam tangan. Kalian tuh nggak paham. Gamenya tuh kalian no idea. Kalian nggak paham. Jadi kalau untuk barang mainan maksimal 2%, tapi kalau lu tahu value-nya, lu ngerti mainannya 4,5% boleh lah ya bro. Iya. Gimana kalau lu berapa persen? Untuk mobil? Kecil lah. Paling 3%-an. Ya segitulah. Ya properti kita kan bilang kemarin 5 lah ya. Tapi kalau lu ngerti banget dan kayak undervalued, nggak tahu mau pengen lagi sebenarnya. Pengen lagi. Ya. Porsche masih nunggu sih kalau ada RWB kesini lagi. Oh, lu masih mau RWB? Iya. Soul-nya tuh enak bro, Porsche buat daily drive. Tapi malah yang lu RWB baru kena polisi tidur nangis lu. Langsung nangis lu. Pakai ersas lah paling. Jelek. Fitmentnya kan? Fitmentnya jelek. Iya. Tapi 911 yang Tech Art ini sih mau ditun ulang sih. Biar lebih kencang dikit kan. Pasang power kit buat nambahin 50-60 horsepower. Biar lebih kencang ya. Jadi ini dosen ugal nih jadinya nih. Brum. Iya, hati-hati aja bro, jangan nabrak ya bro ya. Iya, alam sutra keras ya. Iya. Kalau gua di blackout bro. Apa itu? Saya nanya gue blackout nanti. Jadi ada list kuningnya bawah. Kenapa jadi suka hitam itu? Enggak, karena kemarin kan ada diecast-nya si Ivan. Ivan Motor kan. Gue bilang bagus nih, terus dikasih ke gue nih buat lu aja katanya. Gue bilang bisa nggak ditemen gini? Katanya bisa, ya udah gitu. Ini ada sih kayaknya gambarnya. Ada gambarnya, nah itu gue jadiin hitam tuh. Senna gue jadi hitam. Bentar. Oh nggak ada nih gambarnya. Nggak ada kan? Iya. Tapi lu pernah foto dulu ya? Pernah kayaknya. Ada yang tanya, nggak beli McLaren 765 LT. Long tail itu belakangnya agak panjang, namanya ya long tail kan. Itu kalau misalnya di jalan tol, itu buka pintunya agak repot bro. Karena gue pernah naik punya temen gue itu, gue kurang suka lah. 765 LT itu lebih ribet dan
jauh lebih keren Senna menurut gua, jauh lebih keren. Oh iya, menurut saya pribadi ya memang McLaren yang paling oke Senna sih. Senna tuh udah kayak paling bagus lah looknya. Itu salah satu mobil dengan look paling bagus yang pernah dibikin kan. Dari apa namanya survei beberapa pencinta mobil, Senna tuh salah satu mobil terbaik yang pernah dibikin. Itu levelnya kayak Ferrari lah kalau Ferrari. Oh iya. Ferrari tuh ada yang gue suka lah Ferrari. Gue pengen, tapi setir kiri kan. Iya tuh terakhir emang. Itu setir kiri adanya di Singapura tuh. Iya tapi emang by look ya emang paling oke sih. Iya makanya Senna paling oke. Depannya pipih ya, lebar. Iya. Dan pas fitmentnya oke daripada yang lain ya. Iya. Ada yang bilang beli GTR bang. Gue kurang suka ya bro ya mobil-mobil seperti itu ya. Karena itu biasa orang coli nonton Tokyo Drift sekali terus kayak ngerasa paling mobil Jepang gitu, kayak enggak sih. Enggak menurut gua enggak. Gimana bro pendapat lu tentang GDM mobil pecinta? Iya ada di F1 atau enggak? Selesai kan? Di F1 ada atau enggak? Kenapa gua nggak beli Porsche? Itu jawabannya. Di F1 ada atau enggak? Tapi bang, ganti nih. Tapi bang, gue beli mobil tuh cuma ada di iconic sih. Satu oh enggak, tapi itu sejarah. Tapi Porsche itu sejarah. Tapi menurut gue kalau secara ngomong performance, pasti yang paling ahead adalah yang memang ada di F1. Karena mereka tahu the peak engineering paling ujungnya mobil itu seperti apa. Karena F1 kan nggak cuma pembalapnya, tapi mobilnya juga, bro, jangan salah. Di saat mobilnya Mercy itu lagi jago-jagonya menang terus kan, dia itu karena mobilnya lebih jago dibanding yang lain, bukan karena pembalapnya. Driver matters kan. Matters, tapi mobil itu salah satu hal yang matters di F1. Apa coba aja nih Senna sama GT3 RS? Ayo boleh itu. Di sirkuit ya ini. Boleh ya, kita sewa kali ya sirkuit ya. Daripada kita balapan ya. Menimbulkan kontroversi. Iya, boleh itu.